kelas 7 dan 8 mempelajari tentang Rasulullah dan dinasti-dinasti yang ada di daerah Timur Tengah. Sekarang kita masuk sejarah Islam yang ada di Indonesia. Baiklah, kita akan belajar tentang yang pertama, tentang masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan abad ke-7 dan abad ke-13. Abad ke-7 dan abad ke-13. Abad ke-7 dengan 3 bukti sejarah. Bukti sejarah yang mengatakan yang pertama dari catatan sejarah kerajaan Cina. Pada catatan sejarah kerajaan ini menjelaskan bahwa pada masa dinasti Tang terdapat rencana orang-orang Tashi. Tashi adalah sebutan untuk orang Arab yang ingin menyerang kerajaan Holin. Kerajaan Holin sebutan untuk kerajaan yang ada di Jawa yang dipimpin oleh Ratu Sima. Tapi dibatalkan karena melihat kerajaan itu sangat kuat. Kerajaan Holin ini sangat kuat. Ini terjadi pada tahun 674 Masehi. Jadi menunjukkan Indonesia ada orang-orang Tasih di Indonesia pada abad ke-7. Kemudian bukti yang kedua yaitu berita Chokufe. Chokufe pada tahun 1178 Masehi. Dalam berita ini juga berita dari Cina menjelaskan bahwa terdapat 2 komunitas Tasih. Komunitas berarti ada segorong Tasih sebutan untuk orang Arab yang ada di Indonesia. Yang pertama di Sriwijaya, kemudian yang ada di Nusantara ya, yang kedua di Poloan. Jadi ketika dilihat sekarang, di mana Sriwijaya terletak di Sumatera Selatan, yang sekarang ibu kotanya Palembang, kemudian Poloan ketika dilihat sekarang ternyata terletak di Kuala Brak, Terengganu, Malaysia. Daerah ini termasuk daerah Nusantara dulunya. Jadi ada komunitas segombolan orang Tasih di Nusantara. Selanjutnya berita Jepang. Ini bukti sejarah yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-7. Yang ketiga berita Jepang pada tahun 784 Masehi. Pada masa ini ada perjalanan pendeta Kansin. Pendeta Kansin yang berlayar ke Nusantara, dia singgah di Pelabuhan Kanton dan menemukan di sana di pelabuhan daerah dermaga menemukan ada kapal-kapal Pose dan kapal-kapal Tasih Kuo. Pose adalah sebutan untuk orang-orang Melayu dan Tasih Kuo sebutan untuk orang Arab Persia. Jadi di Kanton ada kapal-kapal orang Melayu, udah jelas orang Indonesia Nusantara pada masa itu. Kemudian ada kapal-kapal Tasih Kuo, orang Arab Persia. Ini abad ke-7 menunjukkan bahwa ada orang-orang Arab di Indonesia pada masa itu. Selanjutnya bukti sejarah yang kedua ada abad ke-13. Abad ke-13 dengan 2 bukti sejarah. Yang pertama perjalanan Marco Polo. Marco Polo adalah penjelajah dunia. Ketika dia dari Cina ingin kembali ke Eropa, dia pernah singgah di Sumatera bagian utara. Dia melihat di sana ada kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Jadi Marco Polo pernah singgah di kerajaan Samudra Pasai. Kemudian berita ini diperkuatkan dengan berita Ibnu Battuta. Berita Ibnu Battuta yang menjelaskan dia juga singgah di kerajaan Samudra Pasai. Malah dia sempat melihat ada makam yang di batu nisannya tertuliskan Sultan Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh
Sultan Malik As-Saleh adalah raja pertama di kerajaan Samudra Pasai dan pengajar tasawuf. Jadi berita-berita ini yang Erkolo terjadi pada tahun 1292 Masehi. Ibnu Battuta di makamnya ya ketika dia datang itu tertuliskan 1297, berarti raja pertamanya ketika Ibnu Battuta datang, raja pertamanya sudah meninggal pada tahun 1297. Ini memperkuatkan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Nah, jadi ini buktinya sejarah bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan abad ke-13. Sekarang kita masuk ke intinya, bagaimana penyebaran caranya masuk Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia ada beberapa cara, yaitu perdagangan, kemudian perkawinan, ada 5 cara ya, pendidikan, kemudian tasawuf, dan kesenian. Kita jelaskan satu persatu. Perdagangan. Orang Arab Persia, Gujarat dan sebagainya telah lama menjalin perdagangan dengan Nusantara. Dari awal abad ke-7, mereka telah, karena Nusantara termasuk jalur lintas perdagangan dunia, mereka juga masuk ke Nusantara, mereka juga membawa Islam. Para pedagang Arab menyebarkan Islam ke Indonesia, lama menetap di Indonesia, mereka mendirikan perkampungan yang dinamakan Pekojan. Perkampungan Muslim di Indonesia, Pekojan. Mereka berdagang di Indonesia, menetap, menunggu arah angin ke Arab lagi, mereka pulang ke Arab. Kemudian yang menetap di Indonesia, pedagang ada yang gadis, ada yang bujang. Mereka tertarik kepada gadis pribumi, kemudian mereka mengajak menikah. Setelah menikah, mereka diajak untuk masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Keluarga pun diajak masuk Islam. Malah ada para pedagang yang nikah dengan keturunan raja, maka penyebaran Islamnya menjadi cepat di Indonesia. Kemudian pendidikan. Pendidikan umumnya dilakukan pertama dari rumah ke rumah. Dengan rumah ke rumah para pedagang menyampaikan, kemudian setelah banyak Islam di Indonesia, mereka memanggil para ulama, mendatangkan para mubalik dari ke Indonesia. Kemudian mereka selanjutnya mereka mengajak mendirikan masjid, dari masjid kemudian mendirikan pesantren. Maka banyak pesantren-pesantren didirikan dengan penyebaran Islam di Indonesia. Selanjutnya tasawuf. Tasawuf adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Orang yang mempunyai dasar ketuhanan lain akan lebih mudah menerima Islam dengan tasawuf. Karena cara mendekatkan diri di Islam dengan Allah, dengan Tuhan lebih mudah dibandingkan dengan agama lain. Maka setelah Islam menyebar di Indonesia, banyak para ahli sufi yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Cara selanjutnya yang terakhir, kesenian. Kesenian ini bisa dilihat dari kesenian wayang, kemudian bisa juga dilihat dari bangunan masjid. Coba lihat masjid-masjid kuno yang ada di Indonesia, umumnya membentuk kepada tempat ibadah agama yang sebelum masuknya Islam ke Indonesia. Contohnya kita contoh di Kerinci, Masjid Agung yang bentuk bukannya kubah atapnya, tapi berletakkan atap tumpang, karena itu sama dengan tempat ibadah agama sebelum Islam masuk di Indonesia. Wayang, dan wayang yang namanya dari nama kisah Mahabharata, kisah Ramayana, kemudian ditukar dengan kisah para nabi dan rasul, khususnya di Jawa oleh Sunan Kalijaga. Begitulah cara masuknya Islam ke Indonesia. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.